Apa bedanya antara NU Care dengan Lazisnu? Apakah ini dua organisasi atau dua lembaga yang berbeda atau satu kesatuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi alisidqi wal wafa. Sahabat semuanya, berjumpa lagi dengan saya Afif Amrullah, Ketua NU Care Lazisnu Jawa Timur. Kita akan melanjutkan video sebelumnya. Jadi ini adalah video kedua yang membahas tentang apa dan bagaimana Lazisnu dilihat dari perspektif perangkat organisasi NU sekaligus sebagai amil zakat. Karena ini video kedua, maka saya sangat menyarankan kepada panjenengan semuanya untuk menonton dulu, menyimak dulu video pertama dengan judul yang sama, agar apa yang kita bahas nanti bisa komprehensif dan bisa dipahami secara menyeluruh. Saya khawatir kalau sepotong-sepotong nanti kemudian menimbulkan gagal paham, apalagi paham yang gagal, kan tentu berbahaya. Atau kalau dalam istilah ilmu tafsir itu kan ada munasabatul ayat begitu. Nah, kalau di sini berarti ada istilah munasabatul video atau munasabatul YouTube. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang Lazisnu sebagai perangkat organisasi NU yang dilihat dari sudut pandang ADART NU yang diputuskan dalam Muktamar tahun 2015. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana perspektif hukum Islam atau fikih untuk melihat siapa sebenarnya amil zakat itu. Hasil masail di PWNU maupun di PBNU melalui Munas Alim Ulama jelas bahwa amil yang syar'i itu adalah orang yang diangkat atau disahkan oleh imam, dan imam di sini yang dimaksud adalah kepala negara atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan atau pedoman yang berlaku di negara Indonesia ini. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Nah, kita akan masuk ke sini. Namun sebelum itu, saya mengingatkan pesan Mbak Admin untuk subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan semakin banyak manfaatnya untuk orang lain. Baik. Pertama-tama, bahwa untuk melihat apa dan bagaimana Lazisnu dari perspektif hukum negara, maka rujukan utamanya tentu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian nanti pelengkapnya itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jadi ini adalah pedoman yang lebih rinci daripada undang-undang. Sebagaimana yang kita tahu, undang-undang kan sifatnya umum, kemudian didetailkan oleh peraturan pemerintah, dan ada beberapa turunan yang lain. Untuk mendapatkan dua dokumen ini sangat mudah. Jenengan tinggal masuk ke Google, ketik saja UU Zakat, pasti muncul. Ketik juga misalnya PP 14 2014 juga muncul, tinggal di-download dan bisa dipelajari. Cuma nanti untuk memudahkan panjenengan semua, kami akan memasukkan link download di deskripsi. Jenengan tinggal klik dan bisa membaca sendiri undang-undang maupun peraturan pemerintah ini. Peraturan pemerintah ini dan juga undang-undang tentu isinya macam-macam. Ada banyak pasal di dalamnya. Tentu kami tidak membahasnya secara detail satu persatu. Kami akan fokus pada beberapa hal yang berkaitan dengan eksistensi Lazisnu. Saya nanti juga akan melengkapi pembahasan kita dengan dua pedoman tambahan, yaitu pedoman organisasi NU Care Lazisnu. Ini pedoman internal di Lazisnu yang dikhususkan pada masa khidmat 2015-2020. Lalu yang keempat adalah surat instruksi dari PWNU Jawa Timur pada bulan April 2019 tentang optimalisasi zakat, infak, dan sedekah. Kenapa ini perlu kita rujuk? Karena surat instruksi ini dilampiri dengan hasil keputusan Basul Masail PWNU Jawa Timur tentang legalitas NU Care Lazisnu sebagai amil syar'i. Nanti kita akan lihat Lazisnu dari tingkat pusat, wilayah, kemudian kabupaten, kota, kecamatan, sampai tingkat desa itu legalitasnya seperti apa.
Nah, sekarang kita langsung masuk kepada undang-undang dan PP. Ini adalah intisari dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PP 14 Tahun 2014. Yang saya ambil pertama itu adalah di pasal 5 Undang-Undang, bahwa untuk mengelola zakat atau untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Jadi kalau menurut Undang-Undang 23 ini, pengelola zakat itu siapa? Basnas, itu pengelola zakat. Dan Basnas itu sendiri diatur dalam undang-undang itu macam-macam, misalnya strukturnya ada di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kemudian syarat untuk menjadi pengurus, jumlah pengurusnya, masa berlakunya, pendanaannya dari mana, itu semua diatur dalam undang-undang. Jenengan bisa membacanya sendiri di undang-undang itu. Saya akan langsung ke pasal berikutnya adalah pasal 17 dan 18. Bahwa untuk membantu Basnas, masyarakat dapat membentuk LAS atau lembaga amil zakat. Jadi pengelola zakat sebenarnya itu Basnas, dan untuk membantu Basnas, kita masyarakat biasa boleh atau bisa membentuk LAS atau lembaga amil zakat. Yang di dalam pasal 18 undang-undang itu disebutkan LAS itu wajib mendapat izin dari menteri atau pejabat yang mewakilinya. Itulah kenapa apa yang diatur di undang-undang ini itu kemudian menjadi pengesahan dari imam terhadap amil. Ketika ada LAS atau Basnas yang sudah mendapat pengesahan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, maka menurut Basul Masail PBNU Jawa Timur, PBNU yang ada di Munas Alim Ulama itu sah sebagai amil. Artinya kalau ada LAS, dia beroperasi tapi tidak mendapat izin dari menteri atau pejabat yang mewakili, maka dia belum sah sebagai amil. Selanjutnya di PP pasal 66 itu juga ada keterangan bahwa masyarakat itu juga bisa menjadi amil perorangan. Misalnya tokoh agama atau misalnya pengurus yayasan, pondok pesantren itu boleh menjadi amil perorangan. Syaratnya dua. Satu, belum ada BAS atau LAS. Yang kedua, dicatatkan di KUA kecamatan setempat. Kalau dua ini terpenuhi, maka dia sah menjadi amil syar'i. Tapi kalau di dalam satu wilayah, satu daerah sudah ada Basnas, sudah ada LAS, maka tentu tidak bisa seseorang menjadi amil perorangan. Selanjutnya, kita masuk ke pasal 59 PP nomor 14 tahun 2014 tentang tingkatan dan perizinan LAS. Jadi LAS itu tingkatannya macam-macam. Ada LAS skala nasional, berarti wilayah kerjanya lintas provinsi seluruh Indonesia. Dia wajib mendapatkan izin operasional dari Menteri Agama Republik Indonesia. Di bawahnya ada LAS skala provinsi, berarti wilayahnya di satu provinsi lintas kabupaten. Dia juga harus dapat izin, tapi tidak dari menteri, dari dirjen yang membidangi urusan zakat. Dalam hal ini adalah Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Di bawahnya lagi ada LAS skala kabupaten. Jadi wilayah kerjanya hanya satu kabupaten saja. Dia juga harus mendapat izin. Bukan dari menteri, bukan dari dirjen, tapi dari Kepala Kanwil Kemenak Provinsi setempat. Pertanyaannya, Lazisnu masuk kategori yang mana? Nasionalkah, provinsikah, atau kabupaten? Nah, kita lihat nanti pembahasan setelah ini. Di pasal berikutnya, pasal 62 dan 63 PP nomor 14 2014, itu juga ada aturan tentang perwakilan. Kalau LAS itu skala nasional, maka dia hanya bisa membuka satu provinsi, satu kantor perwakilan. Kemudian di kantor perwakilan itu juga harus mendapatkan izin dari Kepala Kanwil Kemenak Provinsi setempat. Selanjutnya, kalau ada LAS skala provinsi, maka dia hanya boleh membuka satu kabupaten, satu kantor perwakilan. Tidak boleh lebih. Kemudian dia juga harus mendapat izin dari Kepala Kemenak Kabupaten Kota setempat. Mungkin panjenengan bertanya, bagaimana dengan Lazisnu? Lazisnu ini kan tidak hanya di provinsi saja. Artinya satu provinsi, di Jawa Timur misalnya, itu kan tidak hanya satu, tapi banyak. Ada kabupaten, ada kota, ada kecamatan, ada desa. Sementara aturannya, LAS nasional itu satu provinsi, satu kantor perwakilan. Terus gimana? Nah,
Sabar, nanti ada jawabannya. Nah, sekarang kita mulai masuk pada pembahasan itu. Bagaimana dengan Lazisnu? Sebenarnya sudah diatur di dalam pedoman organisasi Enuker Lazisnu. Di situ banyak sekali pasal-pasalnya juga. Saya juga akan fokus pada beberapa hal yang terkait dengan pembahasan kita. Di luar itu jenengan bisa pelajari sendiri. Bahwa Lazisnu itu sudah mendapatkan izin operasional. Menteri Agama sudah menerbitkan keputusan nomor 255 tahun 2016 tentang pemberian izin kepada Lazisnu sebagai lembaga amil zakat skala nasional. Jadi ini adalah izin resmi yang dimiliki oleh Lazisnu dari Menteri Agama. Maka kemudian jika dikaitkan dengan tingkatan dan izin las sebagaimana diatur dalam pasal 59 PP 14 2014, jelas bahwa Lazisnu adalah las skala nasional. Jadi sekali lagi, Lazisnu itu las skala nasional. Maka dia cukup mendapatkan izin dari Menteri Agama RI. Dia tidak perlu mendapatkan izin dari Dirjen, juga tidak perlu mendapatkan izin dari Kepala Kanwil Kemenak Provinsi, apalagi Kepala Kantor Kemenak yang ada di kabupaten kota. Nggak perlu, karena kami, Lazisnu, adalah las skala nasional. Bukan las skala provinsi, juga bukan las skala kabupaten. Karena itu kemudian, Lazisnu pada periode ini melakukan rebranding terhadap dirinya, dengan memperkenalkan logo baru dan juga nama baru. Logonya tetap menggunakan logo NU yang kemudian dimodifikasi, ada tambahan di sebelah kanan dan kiri, sebagaimana yang bisa jenengan lihat di layar. Kemudian namanya adalah Enuker Lazisnu. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa bedanya antara Enuker dengan Lazisnu? Apakah ini dua organisasi atau dua lembaga yang berbeda atau satu kesatuan? Maka jawabannya adalah satu kesatuan. Enuker itu ya Lazisnu, Lazisnu itu ya Enuker. Sebagai contoh, kalau dalam bidang korporasi ya, jenengan yang tinggal di Jawa Timur tentu populer dengan Bank Jatim. Bank yang dimiliki atau merupakan BUMD dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Banyak orang tahu bahwa itu namanya Bank Jatim. Tapi tahukah Anda apa nama PT-nya? Apa nama resmi lembaganya? Mungkin jarang yang tahu bahwa nama PT yang tercatat dan resmi di dokumen negara adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jatim. Jadi nama PT-nya itu. Tetapi yang diperkenalkan ke publik namanya adalah Bank Jatim. Artinya Bank Jatim itu ya PT Bank Pembangunan Daerah Jatim. PT Bank Pembangunan Daerah Jatim itu ya Bank Jatim. Nah, seperti itulah kira-kira perumpamaan kalau kita memahami tentang Enuker Lazisnu. Enuker itu ya Lazisnu, Lazisnu itu ya Enuker. Satu kesatuan yang sengaja dibuat untuk merebranding supaya masyarakat lebih mudah mengenal apa dan bagaimana Lazisnu sebagai lembaga amil zakat skala nasional. Kenapa perlu dilakukan rebranding? Menurut info dari para pengurus pusat, salah satunya dari Pak Ahyat menyampaikan kepada saya, setidaknya ada dua tujuan besar dari rebranding Enuker Lazisnu. Yang pertama adalah strategi digitalisasi Lazisnu. Ini bagian dari ikhtiar untuk penguatan eksistensi Lazisnu di era digital, atau bisa dibilang sebagai adaptasi terhadap iklim 4.0. Kemudian yang kedua adalah strategi ekspansi. Jadi dengan branding Enuker ini diniatkan sebagai upaya untuk mempermudah mengenalkan Lazisnu sebagai lembaga filantropinya NU untuk kalangan eksternal atau orang-orang yang selama ini belum mengenal Lazisnu. Di beberapa kesempatan saya masih sering melihat ada pengurus Lazisnu yang masih menggunakan logo lama. Jadi ini logo yang periode sebelumnya yang seharusnya sudah nggak dipakai lagi pada periode ini. Nah, kalau ada di antara panjenengan yang masih menggunakan logo ini, ya sebaiknya disesuaikan dengan logo yang tadi itu. Tadi kan ada pertanyaan, kalau kemudian Lazisnu itu las skala nasional, maka dia hanya boleh membuka satu kantor perwakilan di satu provinsi. Sementara faktanya, Lazisnu itu di satu provinsi tidak hanya satu, tapi banyak sekali.
Untuk itu kemudian di dalam buku pedoman organisasi NUKR Lazisnu, pengurus Lazisnu sudah membuat struktur seperti ini. Di tingkat pusat tentu ada PP Lazisnu. Di tingkat wilayah itu ada PW Lazisnu. Nah, kantor perwakilan Lazisnu di provinsi itu ya PW Lazisnu ini. Kabupaten dan seterusnya bukan kantor perwakilan. Satu-satunya kantor perwakilan di Jawa Timur misalnya ya PW Lazisnu Jawa Timur sesuai dengan amanat PP 14 2014 tadi. Nah, yang kabupaten ke bawah apa namanya? Namanya UPZIS, Unit Pengelola Zakat, Infak dan Sodaqoh. Bukan kantor perwakilan. Itu mirip seperti kalau Basnas bisa membentuk UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Nah, seperti itu juga Lazisnu. Lazisnu membentuk kantor perwakilan di satu provinsi, yaitu PW, kemudian membentuk UPZIS, Unit Pengelola Zakat Infak Sodaqoh, tingkat kabupaten, berarti namanya UPZIS kabupaten. Kalau dia di MWC namanya UPZIS kecamatan. Kalau dia di desa atau kelurahan namanya UPZIS desa atau kelurahan. Jadi ini adalah kebijakan atau strategi dari Lazisnu, bagaimana dia bisa mengakomodir ketentuan dalam ADART NU, sekaligus yang diatur di dalam PP 14 2014. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan hasil Basul Masail PWNU Jawa Timur tentang legalitas NUKR Lazisnu sebagai amil syar'i. Isinya ada beberapa bagian, ada pendahuluan, ada definisi amil zakat, ada perbedaan amil syar'i dan yang bukan amil syar'i. Kemudian selanjutnya ada legalitas LAS sebagai amil syar'i, dan yang berikutnya ada legalitas NUKR Lazisnu baik tingkat pusat sampai tingkat desa maupun JPZIS sebagai amil syar'i. Saya juga tidak akan membacakan semua untuk efisiensi waktu. Kemudian nanti panjenengan bisa baca secara detail di deskripsi, link downloadnya akan kami sertakan. Yang jelas kalau pendahuluan ya pendahuluan seperti biasa. Kemudian definisi amil zakat itu isinya sama persis dengan hasil Munas Alim Ulama di Lombok dan juga yang ada hasil Basul Masail PWNU Jawa Timur di Pacitan tahun 2014 yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Perbedaan amil zakat yang syar'i dan yang bukan juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi saya akan langsung masuk pada legalitas LAS sebagai amil syar'i. Di situ dinyatakan bahwa peraturan pemerintah dan Perbasnas di atas memberi pengertian LAS yang telah diangkat dan atau diberikan izin oleh pemerintah dapat mengangkat atau memberi wewenang kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai amil zakat. Poin 2, LAS dengan kriteria seperti itu juga dapat mendelegasikan kewenangannya dalam mengangkat atau memberi wewenang kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai amil zakat tersebut kepada orang lain. Maksudnya begini, kalau ada LAS yang sudah mendapat izin dari menteri atau pejabat yang mewakili, maka dia sah sebagai amil. Setelah dia sah menjadi amil, dia ini punya wewenang untuk mengangkat seseorang menjadi amil, baik dengan membentuk perwakilan atau membentuk UPZIS. Selain itu, LAS ini juga boleh memberikan kewenangan kepada orang lain untuk mengangkat orang lain lagi menjadi amil. Itu diatur di dalam Basul Masail ini yang merujuk kepada pedoman yang ada di dalam peraturan pemerintah maupun peraturan Basnas. Poin 3, dalam konteks yang lebih luas, proses pelimpahan wewenang pengesahan dan pengangkatan amil zakat di lingkungan NUKR Lazisnu telah diatur dalam pedoman organisasi NUKR Lazisnu sehingga seluruh proses pembentukan, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan amil zakat di lingkungan NU yang telah sesuai dengan pedoman organisasi NUKR Lazisnu dapat dikategorikan sebagai amil syar'i. Gampangannya begini, kalau Lazisnu di tingkat pusat sudah mendapatkan izin dari menteri, maka dia sah menjadi amil syar'i. Kemudian untuk tingkat bawahnya, apakah di PW, kabupaten atau kecamatan dan sampai desa, proses pembentukannya sudah mengikuti pedoman organisasi yang ada di Lazisnu, maka dia sah secara keseluruhan menjadi amil syar'i. Tapi kalau belum sesuai dengan pedoman organisasi yang ada dalam Lazisnu, berarti dia belum sah sebagai amil syar'i.
Seperti apa aturan mainnya? Kita lihat satu persatu. Pertama, kalau kita lihat legalitas PP Lazisnu sebagai amil, saya pikir sudah sangat jelas. Pertama-tama, dia sudah mendapat SK dari PBNU sebagai perangkat organisasi. Yang kedua, dia juga sudah mendapat izin dari Menteri Agama. Itu artinya PP Lazisnu sudah sah sebagai amil syar'i menurut hasil Bahsul Masail karena sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Kedua, kita lihat legalitas PW Lazisnu Jawa Timur. Apakah dia sah sebagai amil syar'i? Syaratnya 1. Mendapatkan SK pengangkatan dari PWNU Jatim. Kedua, mendapatkan SK dari PP Lazisnu sebagai kantor perwakilan. Yang ketiga, mendapatkan izin dari Kanwil Kemenak Jatim sebagai perwakilan dari PP Lazisnu. Kalau ketiga-tiganya sudah dipenuhi, berarti dia sah sebagai amil syar'i. Dan namanya kemudian untuk di rebranding menjadi PWNU Care Lazisnu Jawa Timur. Nah, alhamdulillah PW Lazisnu Jawa Timur sudah melengkapi ketiga syarat itu. Ini adalah SK dari PWNU Jawa Timur mengesahkan Lazisnu sebagai perangkat organisasi. Ini adalah SK dari PP Lazisnu yang mengesahkan Lazisnu Jatim sebagai kantor perwakilan, dan ini adalah izin operasional dari Kepala Kanwil Kemenak Jawa Timur yang mengesahkan Lazisnu Jawa Timur sebagai perwakilan dari PP Lazisnu. Jadi jelas baik PP Lazisnu maupun PW Lazisnu Jatim sudah sah sebagai amil syar'i. Yang berikutnya kita lihat bagaimana legalitas PC Lazisnu Kabupaten Kota. Syaratnya 1. Dia mendapatkan SK dari PCNU Kabupaten Kota sebagai perangkat organisasi. 2. Dia mendapatkan rekomendasi dari PW Lazisnu Jawa Timur. Yang ketiga, mendapatkan SK dari PP Lazisnu sebagai apa? Sebagai UPZIS NU Care Lazisnu Kabupaten Kota. Kalau ketiga syarat ini sudah dipenuhi, berarti dia sah sebagai amil syar'i dengan rebranding nama menjadi UPZIS NU Care Lazisnu Kabupaten Kota. Berikutnya kita lihat bagaimana legalitas MWC Lazisnu yang ada di tingkat kecamatan. Syaratnya 1. Mendapatkan SK dari MWC NU setempat sebagai perangkat organisasi NU. 2. Mendapatkan SK dari UPZIS NU Care Lazisnu Kabupaten Kota. Kalau kedua syarat ini terpenuhi, maka dia sah menjadi amil syar'i dengan rebranding nama sebagai UPZIS NU Care Lazisnu Kecamatan. Di sini saya tulisnya SK dari UPZIS NU Care Lazisnu Kabupaten Kota. Kenapa tidak saya tulis SK dari PC Lazisnu? Karena yang berhak mengangkat sebagai amil kepada MWC Lazisnu itu hanya PC Lazisnu yang sudah mendapat SK dari PP. Kalau ada PC Lazisnu yang belum mendapat SK dari PP Lazisnu sebagai UPZIS, maka dia tidak sah untuk mengangkat orang lain sebagai amil. Yang terakhir, kita lihat bagaimana legalitas pengurus ranting Lazisnu yang ada di tingkat desa atau kelurahan. Syarat pertama, dia mendapatkan SK dari pengurus ranting NU setempat sebagai perangkat organisasi NU. Syarat kedua, dia mendapatkan SK dari UPZIS NU Care Lazisnu Kecamatan. Ketika kedua syarat itu terpenuhi, maka dia sah sebagai amil syar'i dengan rebranding nama menjadi UPZIS NU Care Lazisnu Desa atau Kelurahan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang berhak meng-SK Lazisnu di tingkat desa itu hanya MWC Lazisnu yang sudah mendapat pengesahan sebagai UPZIS dari tingkat atasnya, yaitu UPZIS NU Care Lazisnu Kabupaten Kota. Kalau MWC Lazisnu itu belum mendapat pengesahan dari tingkat atasnya, berarti dia tidak berhak untuk mengeluarkan SK dan mengangkat orang lain yang ada di pengurus ranting Lazisnu desa sebagai amil syar'i. Apakah cukup dengan administratif seperti ini kemudian bisa menjadi amil? Jawabannya iya. Di pedoman organisasi NU Care Lazisnu memang syaratnya hanya administratif seperti ini. Tetapi ada beberapa pendekatan lain yang dilakukan oleh teman-teman cabang.
Misalnya NU Ker Lazisnu Kabupaten Blitar itu menambahkan syarat lain selain sekedar SK. Apa? Yaitu syarat yang berkaitan dengan kompetensi. Mereka menambahkan 2 syarat. Yang pertama adalah sudah mengikuti madrasah amil. 2, lulus dari madrasah amil. Dua-duanya ini satu kesatuan. Sehingga kalau dua-duanya sudah terpenuhi, maka dia akan mendapatkan SK pengesahan sebagai amil dari NU Ker Lazisnu Kabupaten Blitar. Kenapa kemudian sahabat-sahabat di Blitar menambahkan syarat itu? Karena mereka ingin menerapkan tanggung jawab sebaik-baiknya. Mengangkat orang menjadi amil itu adalah tanggung jawab dunia akhirat. Mereka menginginkan agar orang yang benar-benar diangkat menjadi amil itu adalah orang yang kompeten. Dan untuk memastikan itu, maka harus mengikuti madrasah amil dan juga lulus dari ujian sebagai amil. Nah, ini memang belum diterapkan secara keseluruhan. Ada beberapa cabang yang menerapkan, ada yang tidak. Dan saya pikir dengan pertimbangan itu, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di NU Ker Lazisnu Kabupaten Blitar bisa kita akomodasi, dan itu tentu bagian dari ikhtiar melaksanakan tanggung jawab sebaik mungkin. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan amil zakat atau panitia zakat yang ada di masjid, yang ada di pondok pesantren, yang ada di musola, yayasan, lembaga-lembaga pendidikan? Kan belum dibahas sama sekali ya. Nah, sekarang saatnya kita bahas itu. Bahwa di dalam pedoman organisasi NU Ker Lazisnu, semua tingkatan Lazisnu itu punya kewenangan untuk membentuk yang namanya JPZIS. JPZIS itu adalah kepanjangan dari Jaringan Pengelola Zakat, Infak, dan Sodakoh. Siapa mereka? Siapa yang boleh menjadi JPZIS? Bisa berbasis komunitas, bisa berbasis kelompok. Misalnya pengurus masjid, pengurus musola, pengurus pondok pesantren, pengurus lembaga maupun banom di tingkat di NU, juga bisa lembaga pendidikan. Tinggal nanti kelompok yang ingin menjadi JPZIS itu di SK oleh siapa. Kalau dia di SK oleh PP Lazisnu, maka dia akan menjadi JPZIS nasional. Kalau dia mengikuti atau di SK oleh PW Lazisnu, maka dia akan menjadi JPZIS provinsi. Sebagai contoh, RSI Unisma Malang itu membentuk satu struktur baru JPZIS, maka PW Lazisnu memberikan SK, dan dengan SK itu kemudian mereka sah sebagai amil syar'i. Kalau JPZIS-nya itu di SK oleh UBZIS kabupaten, maka ya dia menjadi JPZIS kabupaten kota. Sebagai contoh, NU Ker Lazisnu Kabupaten Jombang itu meng-SK LP Ma'arif beberapa orang di SK sebagai JPZIS. Maka dengan itu kemudian pengurus yang ditunjuk di dalam SK JPZIS itu yang berasal dari pengurus LP Ma'arif, mereka sah sebagai amil syar'i dengan status sebagai JPZIS dari NU Ker Lazisnu Kabupaten Jombang. Nah, kalau ada panitia zakat dari pondok pesantren, perguruan tinggi, masjid, musola yang ingin menjadi amil syar'i, maka solusinya adalah jadilah JPZIS NU Ker Lazisnu. Silakan pilih, mau jadi JPZIS nasional berarti silakan ke PP Lazisnu. Kalau JPZIS provinsi berarti ke PW Lazisnu. Kalau JPZIS kabupaten berarti dia ke UBZIS Lazisnu Kabupaten. Kalau di kecamatan ya silakan ke kecamatan. Kalau pengen di tingkat desa ya silakan di desa. Jadi cukup dengan mendapatkan SK sebagai JPZIS dari UBZIS NU Ker Lazisnu di tingkat desa, maka panitia amil zakat yang ada di masjid, di musola, dan lembaga-lembaga lain akan sah menjadi amil syar'i. Dengan begitu kemudian punya kewenangan-kewenangan yang lebih sebagaimana sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu dia statusnya menjadi wakil mustahik
Artinya kalau ada muzaki yang membayar zakat kepada JPIS tadi, maka kewajiban muzaki itu sudah gugur. Selebihnya menjadi tanggung jawab penuh dari amil untuk mendistribusikan atau menyalurkan kepada para mustahik. Yang kedua, maka dia berhak menggunakan sebagian zakat sebagai dana operasional, tentu dengan batasan tertentu. Kemudian dia juga berhak untuk menerima bagian zakat sebagai amil. Itulah solusi yang paling mudah yang bisa kita lakukan agar panitia zakat yang ada di masjid, musola, yayasan, pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan atau sejenisnya berstatus sebagai amil syar'i dengan menjadi jaringan mengelola zakat infak sodako yang terkoneksi atau terkoordinasi dengan Ubzis NU Kerlazisnu. Sahabat semuanya, demikianlah video kedua kita yang membahas tentang apa dan bagaimana Lazisnu. Dilihat dari perspektif sebagai perangkat organisasi NU dan juga sebagai amil zakat, baik menurut fikih maupun menurut hukum negara yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Nah, apakah nanti kemudian peraturan ini tidak bisa berubah? Ya tergantung. Kalau undang-undangnya berubah, ya biasanya akan ada adaptasi. Kalau pedoman organisasinya berubah, tentu juga biasanya ada adaptasi di situ. Dan apa yang kami sampaikan di sini semata-mata hanya merujuk kepada apa yang sudah kami pelajari di hasil Basul Masail, undang-undang, peraturan organisasi maupun peraturan pemerintah. Kalau ada kekurangan ataupun ada yang perlu ditanyakan, silakan disampaikan di komentar supaya nanti bisa ada perbaikan atau bisa juga dalam rangka silaturahmi di antara kita. Allahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.